Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus bisnis dari usaha kuliner ayam geprek Sriwidari. Oke, baik, di sini juga ada nama anggota kelompok kami, terdiri dari Gilang Lesmana, Dian Mardiana, Sumar Abdul Aziz, dan yang terakhir ada Rizka Dewi. Yuk kita simak materinya sebagai berikut. Baik, di sini ada identifikasi masalah. Jadi yang dihadapi oleh pengusaha kuliner ayam geprek Sriwidari adalah permasalahannya di segi pemasaran dan di segi kenyamanan pelayanan. Ayam geprek Sriwidari harus mengambil keputusan baik untuk usahanya agar bisa terus berjalan, harus diperbaiki dalam segi pemasaran dan segi kenyamanan pelayanan agar bisa bersaing dengan ayam geprek yang ada di Karawang. Harus bisa mengambil keputusan yang baik untuk kemajuan ayam geprek Sriwidari. Oke, materi selanjutnya. Di sini ada lokasi ayam geprek Sriwidari. Ayam geprek Sriwidari adalah tempat makan yang bisa disebut lama berdirinya, yaitu pada tahun 2019 sampai dengan sekarang 2022, yang memiliki 2 karyawan. Awal pertama, ayam geprek Sriwidari ini hanya dapat menjual 10-15 porsi setiap harinya. Namun karena sang pemilik mengambil keputusan yang baik, akhirnya ayam geprek Sriwidari ini mampu menjual 50-100 porsi per hari. Ayam geprek Sriwidari ini beralamat di Surabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, dan lokasinya yang berstrategis bagi pembelinya. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan dan analis data. Yang pertama ada kualitas layanan, yang kedua ada varian produk, yang ketiga ada harga, yang keempat endorser, yang kelima citra merek, dan yang keenam yaitu loyalty pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis data. Pengumpulan data penelitian ini memberikan beberapa karakteristik responden yang berdasarkan jenis kelamin, usia, dan beberapa kali kuliner di ayam geprek Sriwidari. Data karakteristik responden dijelaskan sebagai berikut. Responden terdiri dari laki-laki berjumlah 23 responden atau sebanyak 24%, sedangkan perempuan berjumlah 73 responden atau sebanyak 76%. Kelompok rentang usia 17-24 tahun dengan jumlah 86 responden. Hal ini menyatakan bahwa rentang usia 17-24 tahun merupakan usia produktif di mana mereka lebih sering menyukai kuliner di ayam geprek Sriwidari. Pelanggan ayam geprek Sriwidari mayoritas menggunakan jasa dengan 1-10 kali yang berjumlah 6 responden. Hal ini menunjukkan bahwa ayam geprek Sriwidari mempunyai cukup banyak pelanggan, sedangkan frekuensi pembeli antara 11-20 kali sebanyak 35,5%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya urutan langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada menentukan masalah. Yang kedua, analisa situasi yang ada. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, analisa alternatif. Dan yang terakhir, pilihan alternatif yang paling baik. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan. Tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambil keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan
hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain dan tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Di sini ada data yang dimiliki. Data yang dimiliki tersebut memiliki 5 bagian. Yang pertama adalah kuesioner, yang kedua adalah karakteristik responden, yang ketiga adalah pengolahan data, yang keempat uji kecukupan data, yang kelima alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Ini adalah kesimpulan. Dari kesimpulannya, berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa kualitas layanan, varian produk, harga dasar dan cita serta parsial dan simulian memiliki terdapat loyalitas pelanggan. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Kualitas layanan ayam geprek Sriwidari perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena semakin berkualitasnya suatu layanan, maka akan terciptanya kepuasan pelanggan yang nantinya akan membentuk suatu pelanggan loyal, yaitu loyalitas pelanggan, sehingga akan mempengaruhi pendapatan restoran ayam geprek Sriwidari. Harus dapat mempertahankan dan lebih ditingkatkan lagi segi ide kreatif dalam sisi produk yang ditawarkan agar dapat membuat produk tersebut lebih menarik di mata konsumen. Penelitian pendatang diharapkan untuk menambah variabel lainnya seperti promosi, kepuasan pelanggan, dan strategi marketing lainnya yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Hal ini akan dapat membantu untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel loyalitas pelanggannya. Sekian